saya Parjo. Panggilan akrab saya Jangkrik. Jangan tanya kenapa. Mungkin karena hidup saya selalu melompat dari satu masalah ke masalah lain. Selama 20 tahun, truk adalah rumah saya. Jalanan lintas Jawa adalah dapur saya. Dari Banyuwangi sampai Jakarta, saya sudah hafal setiap tikungan, setiap warung remang, dan yang paling penting, setiap tempat angker. Tapi dari semua muatan yang pernah saya bawa, ayam, sayur, semen, bahkan barang curian, tidak ada yang seberat dan semenyeramkan tugas ini. Tugas saya, mengantar peti mati. Bukan peti mati kosong. Peti mati ini berisi jenazah seorang kakek yang sangat berpengaruh, yang harus dibawa pulang dari Banyuwangi ke Jakarta, tanpa pernah turun. Perjalanan non-stop. Kenapa horor? Karena peti mati ini datang dari Banyuwangi, kota yang dikenal dengan ilmu hitam dan teluhnya yang keji. Dan jenazah yang saya bawa ini, konon meninggal dengan cara yang tidak wajar. Bahkan sebelum truk ini bergerak, saya sudah merasakan dingin. Dingin yang bukan dari AC, tapi dingin dari kematian itu sendiri. Malam itu, di tepi pelabuhan Ketapang, saya menatap ke belakang truk. Peti mati itu dibungkus kain hitam tebal, diikat dengan rantai besi dan ditutup terpal raksasa. Saya tidak tahu. Muatan yang saya bawa ini bukan hanya jenazah. Ini adalah magnet gaib yang akan menarik semua hantu, semua demit, dan semua arwah penasaran dari setiap jalur angker yang saya lewati. Perjalanan ini adalah ujian nyali terpanjang dalam hidup saya. Wani ora, dengarkan. Karena deru mesin truk ini sebentar lagi akan menjadi lagu pengantar kematian bagi saya dan kernet saya. Budi, kami memulai perjalanan pukul 2 dini hari. Truk saya, si Raja Jalanan, melaju dari pelabuhan Ketapang, melewati kota Banyuwangi yang sepi, menuju timur. Di kursi kernet, Budi sudah tidur pulas, meringkuk di balik selimut tipisnya. Saya selalu iri dengan kernet yang bisa tidur di tengah tugas. Ancaman pertama datang di alas baluran. Hutan baluran di malam hari tidak seperti hutan. Ia seperti lorong panjang tanpa ujung, diselimuti kabut putih tipis, dan pohon-pohon besar di kiri kanan, seolah mengawasi setiap kendaraan yang melintas. Pukul 3 pagi, saat truk saya melaju di kecepatan 60 km per jam, saya merasa ada yang salah di belakang. Suara itu bukan suara peti mati yang bergeser, tapi suara tangisan perempuan yang sangat halus berasal dari belakang bak truk. Saya menoleh ke spion, gelap, tapi saya yakin tangisan itu nyata. Saya membangunkan Budi dengan menepuk bahunya keras. Bud, bangun! Dengar itu? Budi menggeliat mengucek mata. Dengar apa, Bang? Suara mesin aja. Saya mematikan radio. Memang hanya suara mesin, tapi tangisan itu, jadi nilang saat Budi bangun. Saya tamperi fokus penyetir, lalu saya melihatnya. Di ujung jalan yang lurus berdiri sosok wanita berbaju putih. Ia berdiri tepat di tengah marka jalan. Ini hal biasa bagi sopir truk. Kami hanya perlu membunyikan klakson panjang atau berkedip lampu jauh. Saya membunyikan klakson. Sosok itu tidak bergerak. Ia hanya menunduk, rambutnya panjang dan terurai. Saya mulai menginjak rem, khawatir menabrak. Jarak tinggal 50 meter. Tiba-tiba Budi menjerit keras. Bang Jangkrik, lihat kanan. Saya menoleh ke kanan. Sosok wanita yang sama kini berdiri di samping jendela truk saya. Wajahnya menempel di kaca. Matanya melotot ke arah saya. Wajahnya pucat pasi dan darah menetes dari lubang matanya. Saya langsung banting setir ke kiri. Sosok yang di jalan menghilang. Sok di jender juga hilang. Saya dan Budi terengah-engah. Kami tahu kami baru saja melewati sambutan pertama dari Banyuwangi. Itu dia mengantar kita, Bang, kata Budi. Suaranya bergetar hebat.
Setelah subuh kami berhenti di warung kopi di daerah Situbondo. Kami mandi, salat dan mencoba mengusir sisa-sisa rasa takut. Muatan kami, si peti mati, terasa berat sekali. Kami sampai harus menyetel ulang ikatan rantai di bak truk. Perjalanan dilanjutkan. Kami mengambil jalur Probolinggo. Jalur ini penuh dengan kebun tebu dan perkampungan tua. Pukul 11 siang, saat truk melaju di bawah terik matahari, saya mendengar suara kursi berderit dari belakang. Di setiap truk, di belakang kursi sopir dan kernet, selalu ada ruang kosong kecil untuk menaruh barang atau istirahat sebentar. Saya yakin Budi sedang merapikan barang. "Bud, jangan berisik. Aku lagi fokus," tegur saya. Budi kaget. "Aku dari tadi pegang handphone, Bang, tidak ke belakang." Wajah kami berdua pucat. Siapa yang berderit di belakang? Saya sih menoleh ke belakang. Ruang kosong itu tampak normal, tapi saya merasakan hembusan napas dingin di leher saya. Saya kembali menatap spion tengah. Di kaca spion, di antara bayangan gelap di ruang belakang, saya melihatnya. Seorang anak kecil laki-laki dengan baju lusuh sedang duduk diam di lantai belakang, menatap punggung saya. Wajahnya hitam legam seperti terbakar, dan matanya putih pucat tanpa pupil. Anak itu seolah menumpang di truk kami. Saya langsung injak gas, menambah kecepatan. "Bud, jangan lihat ke belakang. Dia ada di sana," bisik saya. Budi yang penasaran, nekat menoleh. Begitu dia melihatnya, Budi langsung menjerit dan tubuhnya kejang-kejang hebat. Saya tahu Budi melihat hantu anak itu. Saya membaca doa pendek yang saya tahu, sebisanya. Saat saya menoleh lagi ke spion, anak itu sudah tidak ada. Namun, saya mencium bau yang sangat kuat. Bau kemenyan dan daging terbakar. Saya yakin anak itu bukan arwah biasa. Ia arwah yang terikat dengan ritual atau pesugihan dari muatan peti mati yang saya bawa. Malam kedua, kami memasuki area Jember, lalu menanjak menuju Gunung Gumitir. Jalur Gumitir terkenal angker. Jalurnya berkelok tajam, minim lampu, dan diapit jurang serta kebun kopi tua. Budi kini hanya diam. Ia terlihat trauma dan demam. Saat truk menanjak, saya kembali mendengar suara tangisan, tapi kali ini bukan tangisan wanita. Diri adalah suara rintihan kakek tua yang sangat lemah, seperti orang yang sedang sekarat. Rintihan itu berasal dari bak truk, dari muatan peti mati. Saya tahu, ini adalah arwah kakek yang ada di dalam peti. Saya mencoba mengabaikannya. Tapi rintihan itu berubah menjadi bisikan yang terdengar jelas di telinga saya, seolah kakek itu duduk di samping saya. Si kakek berbisik, "Nak Parjo, aku kedinginan, aku ingin turun. Aku ingin lihat cucuku, tolong aku, Nak." Saya gemetar. "Diam, Kek, aku hanya sopir. Tugas saya mengantar Bapak ke Jakarta." Tiba-tiba suara kakek itu berubah menjadi bentakan yang menggelegar di kepala saya, bukan di telinga. Itu adalah suara telepati yang menusuk jiwa. "Kau berani membentakku, anak kurang ajar? Kau tahu siapa aku? Aku adalah pemilik nyawa. Aku tidak akan membiarkanmu tenang sampai kau menurunkanku." Seketika semua panel listrik di truk mati. Lampu utama padam, mesin mendadak mati. Truk saya berhenti total di tanjakan Gumitir yang gelap gulita. Di dalam keheningan total, saya dan Budi mendengar suara kaki berjalan di atas atap truk. Langkah kaki itu sangat berat, seolah seseorang dengan bobot 200 kg sedang berjalan-jalan di atap. Saya dan Budi hanya bisa memeluk diri, saling menahan napas. Langkah kaki itu berhenti tepat di atas kaca depan. Sesuatu menjatuhi kaca depan truk. Itu adalah jari-jari kuno yang besar dan menghitam, seolah jari-jari mayat yang sudah lama membusuk. Jari-jari itu perlahan mulai menggaruk kaca dengan suara mengerikan. Saya mengambil kunci kontak,
Dan dengan sisa tenaga, saya mencoba menyalakan mesin. Mesin menyala. Saya injak gas keras-keras. Truk melompat ke depan. Jari-jari itu hilang. Kami melewati gumitir dengan kecepatan penuh sambil terus membaca doa. Saya tahu arwah kakek itu tidak ingin pergi dari Banyuwangi. 3 hari perjalanan. Kami sudah melewati Jawa Timur dan memasuki Jawa Tengah. Jantung Jawa yang angker, Alas Roban. Sudah menjadi rahasia umum di kalangan sopir. Alas Roban adalah markas besar para makhluk halus. Dan di sana mereka menggunakan ilusi untuk menjebak para sopir yang kelelahan. Budi sudah tidak bisa membantu. Ia hanya diam, badannya panas dan pandangan matanya kosong. Pukul 4 pagi, saya sangat lelah. Mata saya terasa sangat berat, saya butuh kopi. Tiba-tiba di tengah kegelapan Alas Roban, saya melihat cahaya lampu yang sangat terang. Di sana, berdiri sebuah warung makan yang ramai dan cerah. Bertuliskan warung pecel lele Makiem. Ini aneh. Di tengah hutan yang seperti ini, warung itu tampak terlalu baru, terlalu ramai. Saya menghentikan truk. Saya lihat di belakang peti mati itu tampak diam. Bud, aku turun sebentar. Mau ngopi, kata saya. Budi tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke depan dengan jari telunjuknya yang gemetar. Saya menoleh ke warung. Di sana, terlihat ada 7 wanita tua yang sedang duduk mengelilingi meja. Semuanya memakai kebaya hitam dan rambutnya digelung tinggi. Mereka semua menatap saya dengan senyum yang tidak wajar. Saya tidak peduli. Saya sangat butuh kopi. Saya berjalan ke warung. Begitu saya menginjakkan kaki di teras warung, suara tawa yang sangat nyaring menyambut saya. Tapi tawa itu bukan tawa manusia. Itu tawa yang kering dan serak, seolah tawa dari tengkorak. Saya menyadari, meja di warung itu, yang seharusnya dipenuhi lauk pauk, kini hanya dipenuhi tumpukan tanah kering dan tulang-tulang yang berserakan. 7 wanita tua itu perlahan berdiri. Dan kini saya melihat wajah mereka dengan jelas. Wajah mereka pucat, kulitnya melorot seperti lilin yang meleleh. Mata mereka merah menyala. Dan mereka semua menunjuk ke truk saya. Ke-7 nenek. Datanglah nak sopir. Tidurlah di sini. Kami sudah siap ke tempat tidurmu. Di samping peti mati itu. Saya tersentak. Saya sadar ini adalah jebakan hantu warung Alas Roban. Saya putar balik. Saya berlari sekencang mungkin ke truk. Saat saya masuk, saya injak gas. Tiba-tiba, dari spion, saya melihat 7 nenek itu berlarian mengejar truk saya. Mereka berlari dengan kecepatan yang tidak mungkin dan tidak menyentuh tanah. Saya berteriak, menginjak gas hingga mentok. Saat truk saya melesat, saya mendengar suara benturan keras dari belakang. Saya menoleh ke spion. Salah satu nenek itu berhasil meloncat dan kini duduk di atas peti mati, tepat di belakang kabin truk. Nenek itu tersenyum lebar. Ia mengeluarkan lidahnya yang sangat panjang, berwarna biru kehitaman. Lalu ia meludah tepat di kaca belakang truk saya. Di saat bersamaan, Budi yang sudah setengah sadar, menunjuk keluar jendela dengan mata ketakutan. Bang, truknya terbakar bang. Saya melihat ke spion samping. Ban belakang truk saya tiba-tiba terbakar dengan api berwarna hijau kebiruan, bukan api normal. Truk saya dalam bahaya. Api gaib itu mulai menjalar ke badan truk. Saya mengambil botol air mineral dan menyiramnya ke ban. Api itu tidak padam. Saya putuskan untuk berhenti. Lebih baik mati dihantui daripada mati terbakar. Saya banting rem di pinggir jalan yang sepi. Saya sambil linggis, saya keluar dari truk. Bau busuk, bau kemenyan, dan bau daging terbakar bercampur jadi satu. Di atas peti mati, nenek itu sudah menghilang. Yang tersisa hanya jejak ludah berwarna hijau di terpal penutup. Saya menyadari,
Ikatan rantai peti mati itu sudah terbuka. Saya panik. Jika peti mati ini terbuka dan arwah kakek itu bebas, tamat riwayat saya. Saya meraih terpal. Saat saya menariknya, saya melihat penutup peti mati itu sudah terangkat sedikit. Saya mengumpulkan semua keberanian. Saya menyingkap penutup peti itu dengan linggis. Cahaya senter saya menyorot isi peti. Jenazah kakek itu duduk tegak di dalam peti mati. Matanya terbuka lebar, dan ia menatap saya dengan tatapan penuh kebencian. Di leher kakek itu terlilit tali tambang yang sangat tebal, seolah ia dicekik saat masih hidup. Tiba-tiba kakek itu bicara. "Kau menggangguku, nak sopir. Aku sudah dekat dengan tuanku. Kenapa kau halangi jalanku?" Saya terkejut. Kakek ini bukan orang yang minta pertolongan. Kakek ini adalah tumbal yang terikat. Saat kakek itu hendak meraih saya melihat di dadanya tergantung jimat kulit ular kuno. Saya teringat pesan ibu saya. Jika kau melihat jimat di tubuh yang mati, itu adalah ikatan terakhir yang menahan arwahnya. Saya langsung menyentuh jimat itu. Kakek menjerit. Suaranya sangat mengerikan, seolah 1000 hantu ikut menjerit bersamanya. Saya membaca doa dengan keras, sambil memegang erat jimat itu. Tiba-tiba, seluruh energi gaib di sekitar saya tersedot. 7 nenek yang mengejar, arwah anak kecil, semuanya menghilang. Dan kakek itu perlahan-lahan kembali tertidur di dalam peti. Saya menutup peti mati itu, merantai ulang, lalu kembali ke truk. Budi sudah pingsan. Saya sendiri hampir kehabisan tenaga. Saat truk saya mulai bergerak lagi, saya melihat ke kursi kernet. Di samping Budi yang pingsan, kini duduk sosok bayangan transparan, yang wujudnya sangat mirip dengan arwah kakek itu. Sosok itu menatap saya. Ia tersenyum. Arwah kakek berbisik. "Terima kasih, nak sopir, kau telah melepaskan ikatan maut yang mengekangku. Sekarang aku bisa pergi dengan damai." Saya mengerti. Ternyata tumbal yang mengejar kami adalah arwah kakek itu sendiri yang terikat pada peti mati. Sisa perjalanan terasa hening. Tidak ada lagi gangguan. Peti mati itu terasa dingin tetapi damai. Kami tiba di Jakarta dengan selamat. Jenazah kakek itu diterima dengan khidmat oleh keluarganya yang kaya raya. Saya dan Budi dibayar mahal, tapi kami tahu. Kami membayar perjalanan itu dengan setengah jiwa kami. Seminggu setelah itu, Budi memutuskan berhenti. Ia tidak sanggup lagi menjadi kernet. Saya tetap menjadi sopir truk, tapi saya tidak pernah lagi mau membawa muatan yang berasal dari Banyuwangi, terutama yang berbau kain kafan dan peti mati. Saya belajar satu hal. Di jalanan, para sopir tahu ada muatan yang berharga mahal, tapi ada juga muatan yang berharga nyawa. Dan di jalur Pantura, dari Banyuwangi sampai Jakarta, kita tidak hanya berhadapan dengan bahaya di jalan. Kita berhadapan dengan kontrak-kontrak maut yang dibawa oleh muatan yang salah. Setiap kali saya melewati Alas Baluran, Gumitir, atau Alas Roban, saya selalu menoleh ke kursi kernet. Saya selalu ingat bayangan kakek itu tersenyum kepada saya. Itulah kisah saya. Kisah Parjo si jangkrik, sopir truk yang pernah mengantar peti mati berhantu dari kota mistis Wani Ora.